saudara dan saudari, mencari dan menolong orang yang sesat dalam kegelapan hidup adalah kewajiban kita. Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk membawa mereka kepada juru selamat kita, yaitu Yesus. LPMI 147, tolonglah yang sesat. Di dalam dunia ini banyak sangat pencobaan yang kita hadapi, sehingga kekuatan kita sendiri tidak dapat mengalahkan dosa. Tetapi pada Al-Masih adalah kuasa, asalkan kita tetap percaya kepadanya. Kita nyanyikan LPMI 165, Percaya yang Menang. Percaya yang menang, percaya yang
New year. Again. Is there anything you wish to do differently over the next 12 months? A new diet? Learn a new instrument? Read more? Let me ask you something. How many times have you failed to accomplish these new things you planned on the first day of January? You don't have to answer. Just think about it. Well, knowing that the things you do are directly related to who you are, why keep trying new things when you can actually become a new you? You know what I mean? But if you're already thinking this is not that simple, I'll remind you of a few words. If anyone is in Christ, he is a new creation. So let me propose something to you. As the year starts, be a new creation. Be in Christ as you open your eyes each morning. Be in Christ as you have breakfast, through family worship. Be in Christ during the week, at home, at school, at work. Be in Christ as you attend church on Sabbath and commune with your brothers and sisters. Be in Christ as you return your tithe, recognizing everything is His. Be in Christ as you give your promise. Be grateful to your only provider. Be in Christ. Connect with Him. Let your purposes be His. Your routines start with Him, and your life be transformed through Him. In this new year, your plans can work and last. You just need to put God first. Amid the countless blessing the Lord has given me, the light of truth and goodness, the Holy Spirit's peace. I see the many sorrows that His children must endure. So much hurt I long to heal. How can I change the world? There are hands I cannot hold, hearts I cannot comfort, tears that only miracles can stay. So let me love and serve and teach those who come within my reach, for miracles begin that way. The Savior walked in Galilee, unknown in many lands, yet touching every nation by the labors of His hand, giving light to all the world by teaching but the few. He is
Salam damai dan selamat hari Sabat saudara-saudaraku di dalam kasih Tuhan. Kita bersyukur pada Tuhan atas kuasa kasih dan perlindungannya kepada setiap satu kita. Sehingga pada pagi Sabat ini kita dapat menikmati berkat Tuhan yang berlimpah-limpah melalui perbaktian kita kepadanya. Sebelum kita teruskan, mari kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami di surga, pada pagi hari Sabat ini, ya Tuhan, kami sangat bersyukur kepadamu. Kata segala kebaikan Tuhan, berkat Tuhan yang berlimpah-limpah yang kami telah nikmati melalui KK Arnet ini. Terima kasih Tuhan, kesempatan ini untuk sekali lagi mempelajari firman-Mu. Mohon ya Tuhan, Engkau terlebih dahulu mengampuni kami dari segala dosa. Dan curahkan Roh Kudus-Mu kepada setiap satu kami. Sementara kami mempelajari firman-Mu pada pagi ini. Mohon Engkau berserta dengan kami. Membuka hati kami dan pikiran kami untuk menerima pelajaran yang begitu indah daripada kisah hidup Rahab. Terima kasih Tuhan sudah mendengar doa ini. Saya mohon dan serah semua ini Tuhan hanya di atas nama Yesus yang telah menjadi Tuhan, Juru Selamat dan penebus dosa kami. Amin. Pada pagi ini, tajuk khotbah yang saya ingin kongsikan ialah Rahab, pahlawan iman. Ayat inti kita terdapat dalam Ibrani 11 ayat 31. Karena iman maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Karena iman maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka. Karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Ibrani 11 ayat 30 hingga 31. Dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Yakobus 2 ayat 25 hingga 26. Siapakah Rahab? Rahab ialah seorang perempuan sundal atau pelacur yang tinggal di kota Yeriko, sebuah kota yang terbesar dan terkuat di tanah Kanaan. Nama Rahab disebut sebanyak 12 kali di dalam Alkitab. 3 kali dalam Perjanjian Baru, yaitu dalam buku Matius 1 ayat 5, Ibrani 11 ayat 31 dan Yakobus 2 ayat 25. Rahab ialah salah seorang daripada 5 orang wanita yang disebut dalam salasilah Yesus dalam Perjanjian Baru, yaitu Tamar, Rahab, Ruth, istri Uria dan juga Maria. Dan di antara 5 wanita ini hanya Maria yang didapati wanita yang mempunyai latar belakang yang baik. Bagaimana mungkin seorang perempuan sundal yang bernama Rahab ini layak menjadi nenek moyang Juru Selamat kita? Terdapat juga beberapa wanita hebat yang lain disebut dalam Perjanjian Lama, tetapi tidak disebutkan dalam Perjanjian Baru. Contohnya seperti Ribka, Deborah, Esther, dan Hana. Tetapi hanya Rahab, perempuan pelacur itu, yang disebut berkali-kali dalam Perjanjian Lama dan juga dalam Perjanjian Baru. Mengapa? Apakah ada pelajaran penting bagi kita dalam hal ini? Kisah hidup Rahab. Nama Rahab muncul buat pertama kalinya dengan pengenalan diri yang sangat rendah dan memalukan. Dia diperkenalkan sebagai seorang pelacur. Seorang pelacur punya status sosial yang paling rendah dan hina pada ketika itu.
pertanyaan timbul, bagaimana mungkin seorang pelacur yang tidak berharga boleh digelar sebagai seorang wanita yang hebat. Bahkan namanya tersenerai dalam buku pahlawan iman. Mari kita ikuti kisah hidup Rahab dalam Yosua bab 2. Dalam Yosua bab 2 pasal 1, ayat 1 mengatakan, Yosua mengutus 2 orang pengintip secara senyap-senyap ke Yeriko dengan pesan, pergilah, amatilah negeri itu dan kota Yeriko. Maka pergilah mereka, lalu sampai di rumah seorang pelacur yang bernama Rahab. Mereka pun menginap di situ. Tetapi Raja Yeriko mendapatlah tahu mengenai kedatangan para pengintip itu. Maka Raja Yeriko mengutus orang kepada Rahab dengan mengatakan, bawa keluar orang yang datang kepadamu dan yang masuk ke rumahmu itu, karena mereka datang untuk mengintip seluruh negeri ini. Yosua 2 ayat 2 hingga 3. Ketika orang utusan raja itu datang kepada Rahab, dia mengambil keputusan berani untuk menyembunyikan para pengintip itu. Jawab Rahab, ya memang mereka itu datang kepadaku, tetapi aku tidak tahu dari mana asal mereka. Pada waktu hari sudah gelap, kira-kira menjelang waktu pintu gerbang ditutup, mereka pun pergi. Aku tidak tahu kemana mereka pergi. Segeralah kejar mereka, tentu kamu dapat menyusul mereka. Padahal dia telah membawa mereka naik ke atap rumah dan menyembunyikan mereka di antara batang rami yang disusun di atas atap itu. Maka pergilah para pesuruh raja itu mengejar kedua-duanya ke arah sungai Yordan, ke tempat-tempat penyeberangan. Segera sesudah semua yang mengejar mereka itu keluar, pintu gerbang ditutup. Beserta dengan tindakan menyembunyikan 2 orang pengintip ini, Rahab bertindak memohon kelepasan. Kata Rahab kepada para pengintip itu, sekarang bersumpahlah kepadaku, demi Tuhan, bahwa karena aku telah memperlakukan kamu dengan baik, maka kamu pun akan memperlakukan aku dan kaum keluargaku dengan baik. Berilah aku suatu tanda jaminan bahwa kamu akan membiarkan hidup ayahku, ibuku, saudara-saudaraku yang lelaki dan perempuan, serta semua orang yang ada pada mereka, dan bahwa kamu akan melepaskan nyawa kami daripada maut. Yosua 2 ayat 12 hingga 13. Lalu Rahab membuat perjanjian dengan mereka. Kata 2 orang pengintip itu kepadanya, nyawa kamilah jaminan bagi nyawamu. Jika engkau tidak melaporkan urusan kami ini, maka pada waktu Tuhan mengurniakan negeri ini kepada kami, kami akan berlaku baik dan setia kepadamu. Disinilah permulaan titik perubahan dalam hidup Rahab, seperti yang ditetapkan dalam perjanjian. Rahab dan keluarganya diselamat. Rahab pelacur itu dengan kaum keluarganya dan semua orang yang ada bersama-samanya dibiarkan hidup oleh Yosua. Dia tinggal dalam kalangan orang Israel sampai hari ini, karena dia telah menyembunyikan para utusan yang diutus Yosua untuk mengintip Yeriko. Akhirnya Rahab berkawin dengan Salmon dari suku Yehuda. Perhatikan dalam Matius 1 ayat 5 dan 6 mengatakan, Salmon beroleh Boaz daripada istrinya Rahab, Boaz beroleh Obed daripada istrinya Ruth, dan Obed beroleh Isai, dan Isai beroleh Raja Daud. Alangkah indahnya pengakhir dari hidup seorang yang dipandang hina dan tidak berharga, akhirnya menjadi nenek moyang Raja Israel yang hebat, dan bahkan menjadi nenek moyang kepada Juru Selamat dunia, Yesus Kristus. Bagaimanakah perkara ini boleh terjadi? Ya, adalah karena iman dan ketaatan Rahab
Di dalam Ibrani 11 ayat 31, nama Rahab adalah termasuk dalam senarai saksi-saksi iman. Melalui iman, wanita pelacur yang bernama Rahab tidak musnah bersama orang yang tidak beriman setelah ia menyambut para perisik dengan ramah. Ibrani 11 ayat 31. Persoalannya, bagaimana Rahab memperoleh iman kepada Tuhan, sedangkan dia adalah seorang kafir dan bukan dari bangsa Israel. Yosua 2 ayat 8 hingga 11 berfirman, sebelum dua orang itu tidur, perempuan itu, yaitu Rahab, naik mendapatkan mereka di atas bumbung. Katanya kepada mereka, aku tahu bahwa Tuhan telah mengurniakan negeri ini kepada kamu. Rasa ngiri terhadap kamu telah melanda kami, dan seluruh penduduk negeri ini gemetar karena kamu. Kami telah mendengar bagaimana Tuhan mengeringkan air Laut Merah di hadapanmu ketika kamu keluar dari Mesir. Juga apa yang kamu lakukan terhadap dua orang raja Bani Amori di seberang sungai Yordan, yaitu Sihon dan Og, yang telah kamu tumpaskan itu. Sebaik saja kami mendengar hal itu, tawarlah hati kami. Tidak ada lagi baki semangat yang ada pada seorang pun karena kamu, sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Melalui kabar yang didengar tentang perbuatan Tuhan yang ajaib, Rahab mulai meletakkan iman dan kepercayaannya kepada Tuhan Allah Israel. Itulah sebabnya mengapa dia berani untuk menyembunyikan atau menyelamatkan dua orang pengintip itu. Karena Rahab percaya utusan itu adalah utusan dari Tuhan Allah yang benar. Kesan dan pengaruh dari imannya, Rahab dan kaum keluarganya serta semua orang yang ada bersama-samanya telah terselamat daripada kebinasaan. Saudara-saudari, bagaimana kita boleh memperoleh iman seperti Rahab? Rahab telah mendengar banyak mukjizat yang telah dilakukan Tuhan dan dia percaya. Yohanes 20 ayat 30 hingga 31 berfirman, Yesus telah melakukan banyak lagi mukjizat di hadapan murid-muridnya, tetapi tidak ditulis dalam kitab ini. Tetapi segala yang telah ditulis di sini bertujuan supaya kamu percaya bahwa Yesus ialah Kristus, anak Allah, dan karena kamu percaya kepadanya, kamu akan memperoleh hidup dalam namanya. Seperti Rahab, kita harus percaya kepada apa yang kita dengar tentang perbuatan-perbuatan atau mukjizat Tuhan Yesus dalam Alkitab. Roma 10 ayat 17 berfirman, oleh itu iman datang daripada mendengar pekabaran itu, dan pekabaran itu didengar melalui sabda Kristus. Saudara-saudari, jangan lupa bahwa iman kita boleh memberi impak terhadap orang lain. Seperti Rahab, imannya memberi impak kepada semua orang yang ada bersama-samanya. Contoh lain yang boleh kita perhatikan ialah bagaimana iman dari nenek dan ibu Timotius mempengaruhi Timotius. Rasul Paulus dalam suratnya kepada Timotius mengatakan seperti ini. Dalam 2 Timotius 1 ayat 3. Aku juga mengingati imanmu yang tulus ikhlas, yang mula tersemai dalam jiwa nenekmu Lois dan ibumu Eunike. Dan aku yakin bertapak dalam dirimu juga. Demikianlah iman seorang itu boleh mempengaruhi iman seseorang yang lain. Iman seorang nenek atau ibu atau bapa boleh memberi impak kepada anak-anaknya. Siapapun Anda, iman Anda boleh memberi impak kepada orang-orang yang ada di sekeliling Anda. Seterusnya,
kita melihat bahwa Rahab mempunyai iman yang hidup. Maksudnya, iman itu bukan sekadar satu teori dalam pikiran. Sebaliknya, ia ditunjukkan melalui perbuatan. Demikian juga dengan Rahab, wanita pelacur itu. Rahab diperbenar karena perbuatannya ketika ia menyambut pengintip Israel dan membantu mereka melarikan diri melalui jalan lain. Yakobus 2 ayat 25. Pertanyaan, ketika Anda takut atau ketika Anda berhadapan dengan masalah besar, apakah perbuatan Anda menunjukkan bahwa Anda beriman kepada Tuhan? Apakah Anda tetap percaya dan memuji Tuhan? Atau justru mengeluh dan menyalahkan Tuhan? Ingat, demikian juga dengan iman. Jika tidak dinyatakan melalui perbuatan, maka sia-sialah iman itu. Yakobus 2 ayat 17. Selanjutnya, Rahab memperhatikan dan taat kepada perjanjian yang ditetapkan. Kata dua orang itu kepadanya, "Kami akan menepati sumpah yang kami ucapkan atas permintaanmu itu. Apabila kami memasuki negeri ini, ikatkanlah tali daripada benang merah tua ini pada jendela tempat engkau menurunkan kami. Dan kumpulkanlah ayahmu, ibumu, para saudaramu, serta seluruh kaum keluargamu di dalam rumahmu. Sesiapapun yang keluar dari pintu rumahmu ke jalan, maka darahnya menjadi tanggungannya sendiri. Kami tidak bersalah. Sebaliknya, siapapun yang ada bersamamu di dalam rumah, maka darahnya menjadi tanggungan kami jika ada orang yang mencederakannya. Akan tetapi, jika engkau melaporkan urusan ini, maka bebaslah kami daripada sumpah yang kami ucapkan atas permintaanmu itu." Tepat seperti perjanjian ini, Rahab berbuat seperti yang diarahkan. Jawabnya, "Aku setuju dengan apa yang kamu katakan." Lalu dia menyuruh mereka pergi dan mereka pun berangkat. Kemudian dia mengikatkan tali merah itu pada jendela. Yosua 2 ayat 21. Rahab taat kepada perjanjian itu. Inilah contoh ketaatan yang harus kita teladani. Walau sesukar manapun keadaan dan dalam apapun situasi, kita harus memperhatikan janji-janji Tuhan dan taat kepadanya, kepada perintahnya. Sama seperti Yesus taat kepada Bapa sewaktu di bumi dulu. Dalam Ibrani 5 ayat 8 dan 9 berfirman, sungguh pun dia anak, namun dia belajar taat melalui segala penderitaannya. Setelah dia dijadikan sempurna, dia menjadi sumber penyelamatan yang kekal bagi semua yang mematuhinya. Biarlah perbuatan kita menyatakan ketaatan kita, karena tidak semua orang yang memanggilku Tuhan, Tuhan akan memasuki kerajaan surga, tetapi hanya mereka yang melaksanakan kehendak Bapakku yang di surga. Matius 7 ayat 21. Dengan kata lain, hanya mereka yang menunjukkan iman dengan perbuatan dalam melaksanakan kehendak Bapa yang akan memasuki surga. Perbuatan yang seperti apa? Perbuatan kasih. Karena dalam Kristus Yesus, sama ada bersunat ataupun tidak, tiada artinya, melainkan iman bekerja melalui kasih. Galatia 5 ayat 6. Karena iman dan ketaatannya, Rahab melaksanakan kehendak perjanjian itu dengan mengikatkan tali merah pada jendela. Persoalannya, mengapa Rahab harus mengikatkan tali merah itu pada jendela? Apakah ada sebarang makna penting untuk ini? Matthew Henry Concise Bible Commentary menuliskan, tali merah sama seperti darah di tiang pintu
semasa Paskah yang mengingatkan akan keselamatan orang berdosa di bawah pendamaian darah Kristus, dan bahwa kita harus melarikan dari kesana untuk perlindungan daripada murka Tuhan yang adil. Tali merah yang sama yang Rahab gunakan untuk menyelamatkan orang-orang Israel ini harus digunakan untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Darah Yesus telah dipersembahkan bagi kita untuk menyelamatkan kita daripada dosa. Sebagaimana tali merah itu dapat menyelamatkan Rahab daripada dibinasakan, darah Yesus menyelamatkan kita daripada kebinasaan dan kematian kekal. Menurut hukum Taurat, hampir segala-galanya disucikan dengan darah, dan tanpa tumpahan darah tidak ada pengampunan. Ibrani 9 ayat 22. Bukan dengan darah kambing dan anak lembu, tetapi dengan darahnya sendiri. Dia masuk ke dalam tempat yang maha suci sekali untuk selama-lamanya, karena dia mendapatkan penebusan yang kekal. Ibrani 9 ayat 12. Kebenaran ini harus diterapkan dalam hidup kita. Galatia 3 ayat 26 hingga 29. Kamu semua telah menjadi anak Allah melalui iman dalam Kristus Yesus. Dan semua antara kamu yang telah dibaptiskan dalam Kristus telah meliputi dirimu dengan Kristus. Tiada lagi orang Yahudi atau orang Yunani, hamba atau orang merdeka, lelaki atau perempuan. Kamu semua menjadi satu dalam Kristus Yesus. Dan jika kamu milik Kristus, kamu ialah benih Abraham dan menjadi waris penurut janji itu. Melalui iman kepada Tuhan, Rahab telah menjadi waris Kristus. Begitu juga dengan kita, melalui iman kepada Yesus, kita adalah waris Kristus. Jadi kesimpulan dalam message ini, kisah Rahab yang terdapat dalam Yosua bab 2 membawa harapan dan memberikan satu peringatan nyata bahwa Tuhan itu setia. Tuhan mempunyai rancangan untuk hidup Rahab. Pertemuan Rahab dengan tali merah adalah sebuah pertunjukan kasih kurnia Tuhan yang luar biasa. Iman Rahab bukan hanya menyelamatkan dirinya, tetapi juga seluruh keluarga dan semua orang yang ada bersama-samanya karena kepercayaannya. Dia mempercayai Tuhan dan menuruti perintahnya. Imannya yang berani dicatat dalam saksi-saksi iman yang terdapat dalam Ibrani bab 11. Ya, Rahab melangkah keluar dengan iman dan percaya walaupun masa lalu, kelemahan, penolakan, ketakutan akan kehilangan nyawanya menentangnya. Tuhan menggunakan iman sederhana Rahab dan kesediaannya untuk menyelamatkan para pengintip itu. Rahab menggunakan tali merah ini untuk mengingatkan tentang masa depannya dan tentang kenyataan bahwa Tuhan menggunakannya untuk mencapai kehendaknya. Iman Rahab kepada Tuhan telah mengubah hidupnya. Di mana ada iman yang sepenuh, di situ ada Tuhan. Di situ ada kuasa Tuhan yang luar biasa. Di situ terjadi mujizat yang luar biasa. Di situ perubahan berlaku hasil dari iman yang sungguh-sungguh. Di situ ada pengharapan. Di situ ada keselamatan. Kita juga boleh bergantung tali merah, benang merah tua sebagai suatu peringatan dan simbol kepercayaan yang boleh dilihat yang kita miliki.
Tali merah ini dapat menjadi alat yang mengerahkan pemikiran kita, mencabar ketidakpercayaan kita, dan mengingatkan kita akan kebenaran dan kesetiaan Tuhan. Ketika kita sampai di jalan buntu kita, mengenai berapa masalah dalam hidup kita, kita dapat mengatakan kepada diri kita sendiri, saya akan berpaut pada tali harapan itu. Dan itulah Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita yang mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita dari dosa. Semoga Tuhan memberkati setiap satu kita, sementara kita merenungkan message kesetiaan Tuhan melalui kisah hidup Rahab. Amin. Mari saya tutup dalam doa. Tuhan Bapa kami di surga, pada tengah hari Sabat ini, sekali lagi kami datang ke hadirat-Mu untuk bersyukur kepadamu ke atas segala berkat yang berkelimpahan yang Engkau telah curahkan kepada setiap satu kami melalui firman-Mu yang begitu menyentuh dan mengangkat jiwa kami. Kiranya Tuhan terus menuntun hidup kami dengan Roh Kudus-Mu yang menguatkan iman kami kepadamu. Terima kasih Tuhan ke atas pelajaran yang begitu indah yang kami pelajari daripada kehidupan Rahab. Tolong kami ya Tuhan untuk tetap taat kepada janji-janji-Mu. Dan biarlah hidup kami menjadi saksi-saksi iman kepada keluarga kami dan kepada semua orang yang ada di sekeliling kami. Kami mohon dan serahkan semua ini Tuhan, hanya di atas nama Yesus yang telah menjadi Tuhan, Juru Selamat dan penebus dosa kami. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan tadi dengan menyanyikan lagu Ingatkanlah Nama Yesus, LPMI 238. Tolong orang yang benar.
kedatangannya. Yo koi ko tino do ting